Hai, saya Godeliva Nurlinci Sembai. Saya mahasiswa semester 3 jurusan biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang suksesi ekologi. Pertama-tama kita harus mengetahui dahulu apa itu suksesi ekologi. Suksesi ekologi merupakan perubahan bertahap yang dapat diprediksi dalam komposisi spesies di suatu area tertentu, atau serangkaian perubahan yang terjadi di wilayah geografis selama periode waktu tertentu. Proses suksesi ekologi ini terjadi tanpa adanya intervensi manusia dan terjadi dalam kerangka dinamika persaingan antara spesies dari ekosistem yang sama atau hasil modifikasi lingkungan fisik komunitas atau biotis. Tetapi keadaan keseimbangan yang nampak begitu mantap hanya bersifat sementara dan keadaan akan segera berubah jika salah satu komponennya mengalami perubahan. Yang berikut tahapan-tahapan suksesi. Clemens dalam Mahler menambahkan ada 6 subkomponen dalam proses suksesi, yaitu 1. Mudasi terbukanya lahan yang baru, 2. Migrasi tersebarnya biji-biji, 3. Eksesi proses perkecambahan, 4. Kompetisi menyatakan adanya pergantian spesies, 5. Reaksi perubahan karena aktivitas spesies, yang keenam klimaks tingkat komunitas yang paling stabil dan mantap. Suksesi menurut gambaran umum dapat diartikan sebagai proses yang kompleks yang meliputi permukaan, perkembangan dan akhirnya sampai pada kestabilan dan kemantapan pada fase klimaks. Dan klimaks sendiri adalah fase kematangan yang sinar, stabil memelihara diri, tahan terhadap guncangan dari luar karena telah terbentuk kemantapan internya dan dapat berproduksi sendiri dalam suatu perkembangan penyintas. Selanjutnya, penyebab terjadinya suksesi. Ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu yang pertama, iklim. Jadi, tumbuhan tidak akan tumbuh dengan teratur bila ada variasi iklim yang lebar dan terjadi dalam waktu lama. Perubahan iklim dapat merusak vegetasi pada sebagian maupun seluruhnya. Beberapa keadaan, misalnya kekeringan, hujan air, hujan salju, sering membawa keadaan yang tidak menguntungkan pada vegetasi. Yang kedua, topografi, yaitu perubahan kondisi tanah digolongkan menjadi 2. Yang pertama, erosi, yaitu dapat terjadi karena angin, air, dan hujan. Proses erosi tanah akan menjadi kosong, kemudian terjadi migrasi, dan pada akhirnya proses suksesi terjadi dari permulaan. Yang kedua, pengendapan, yaitu tanah terjadi karena adanya arus yang kuat, glasial, hujan salju, dan pengelupasan tanah. Dan jika pengendapan terjadi pada tempat yang ada vegetasinya, maka vegetasi akan rusak, sehingga tempat itu akan dimulai suksesi dari permulaan. Yang ketiga, biotik, yaitu adanya beberapa kehidupan dapat juga menyebabkan bencana bagi vegetasi. Contohnya, pemotongan rumput yang berulang-ulang, pengembalaan ternak, penebangan hutan untuk pertanian, dan lain-lain dapat menyebabkan pergantian vegetasi. Yang berikut macam suksesi. Ada 2 suksesi berdasarkan tahap habitat alami, yaitu yang pertama, suksesi primer, yang dimulai dari daerah yang betul-betul kosong karena tidak ada vegetasi. Kalaupun sebelumnya ada vegetasi, secara keseluruhan rusak dan mati karena tidak dapat beradaptasi, sehingga diganti oleh vegetasi baru. Yang kedua, suksesi sekunder, yang terjadi pada yang masih ada vegetasinya walaupun sebagian. Jadi masih ada vegetasi awal, vegetasi yang rusak hanya sebagian. Proses ini disebut denudasi dan dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya kebakaran, angin kencang, hujan, dan lain-lain. Dan terdapat beberapa macam suksesi, yaitu yang pertama, hidrosere, yaitu suksesi yang berkembang di habitat perairan, biasanya disebut dengan hidrat. Vegetasi yang sering berganti disebut hidrosere. Yang kedua, halosere,
yaitu suksesi yang dimulai dari tanah yang berkadar garam. Yang ketiga, xerosere, yaitu suksesi vegetasi yang berkembang di daerah xerik, yaitu kering, terdiri dari samosere, atau suksesi vegetasi yang dimulai dari daerah berpasir, dan lithosere, suksesi vegetasi yang dimulai dari batu-batu karang. Yang berikut, serule, yaitu suksesi untuk mikroorganisme atau bakteri dan fungi pada sisa-sisa produser atau konsumen. Sekian penjelasan suksesi ekologi dari saya. Terima kasih.